Tapi anehnya, di antara usul yang banyak itu, tidak ada satupun di antara orang musyrik jahiliyah itu yang mengusulkan gimana kalau kita santet aja. Gak ada. Jadi apa maknanya? Kalau ada orang sekarang pakai santet, berarti lebih jahiliyah daripada Abu Jahal. Kalau ada orang sekarang nyantet karena benci santet, itu nanti di akhirat ketemu sama Abu Jahal. Kata Abu Jahal, aku aja nggak sejahiliyah ente. Apa pelajaran dari sini? Bahwa sahabat Nabi yang bertiter bergelar radhiyallahu an, tapi kalau dalam bermusyawarah tetap ada pendapat yang diterima dan yang ditolak. Ini kalau sudah musyawarah, pendapat saya, begitu ditolak langsung merajuk pulang. Bapak kok enggak datang lagi ke masjid? Kemarin Pak Ustadz waktu musyawarah di masjid, masa pendapat saya ditolak? Apa enggak tahu kalau saya ini profesor doktor? Merajuk. Ini titel lebih hebat dari segala titel. As-sabiqun al-awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dari kalangan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan perbuatan baik, ulaika, mereka itu radhiyallahu anhum, diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran pertama, musyawarah. Pelajaran yang kedua, ditolak pendapatnya, enggak sakit hati, karena ini namanya musyawarah. Ada pendapat lain? Ada. Gimana kalau kalendernya dimulai tahun 1 sejak turunnya wahyu Al-Quran? Seandainya Iqra itu dijadikan tanggal 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Selamat tahun baru Iqra. Selamat tahun baru wahyu namanya. Ditolak juga pendapat ini, enggak diterima. Biasa berdebat di ruang musyawarah itu biasa. Yang luar biasa itu berdebat di ruang musyawarah sampai dibawa ke liang lahat, itu yang masalah. Gimana, ada pendapat yang lain? Ada. Apa pendapatnya? Gimana kalau kalender itu kita mulai dari sejak Nabi meninggal? Pas Nabi meninggal, itu dibuat tahun 1. Enggak diterima juga. Kenapa? Karena kalau kalender dimulai pas Nabi meninggal, maka selamat tahun baru takziah. Jadi setiap nyambut tahun baru, sedih semua. Tahun baru takziah. Datanglah Sayyidina Ali. Tentang ini dua pendapat. Ada yang mengatakan ini pendapat Sayyidina Ali, disetujui oleh Umar. Ada pendapat mengatakan ini pendapat Umar, tidak perlu dipermasalahkan. Apa kata Sayyidina Umar? Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Lahir ditolak, turun wahyu ditolak, meninggal ditolak. Yang dipakai adalah hijrah, karena momentum hijrah seleksi keimanan. Yang imannya nanggung-nanggung nggak bakalan bisa hijrah, karena dia pasti akan menetap di Makkah, khawatir meninggalkan keluarga, takut miskin. Maka pemisah hak dan batil adalah hijrah. Maka selamat tahun baru hijrah 1442. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Potong, upload ke Instagram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang diambil dari sini? Bahwa tidak semua diatur oleh wahyu.
Tidak ada ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, mulailah tahun baru hijrah dari 1 Muharram. Jadi ada perkara-perkara yang diserahkan kepada umat untuk bermusyawarah. Sekarang orang ini sedang latah, sedikit-dikit mana ayatnya, mana hadisnya. Memang betul itu Mas Bro. Tapi ini ada masalah yang diserahkan Allah kepada akal untuk memusyawarahkannya. Tapi keputusannya tetap dipilih yang terbaik di antara pendapat-pendapat. Karena akal manusia ini seperti ini. Jangan tangan kiri lah Pak Ustadz. Oke, kanan. Akal manusia ini seperti ini. Jabatan manusia juga seperti ini. Bentuk rupa wajah manusia juga seperti ini. Ada akal ini sangat sempurna, ada yang rendah kurang sempurna, ada yang sedang-sedang saja. Ketika bermusyawarahlah akan tampak di mana kesempurnaan, kestabilan emosi. Oleh sebab itu kita dalam segala urusan hidup ini melihat ke Quran, melihat ke sunnah, ikuti langkah para sahabat, salafunas saleh, pakai akal, maka insya Allah ibadah membimbing hati, maka insya Allah kita diridhoi Allah sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dipakailah momen hijrah. Hijrah ini berawal hari Kamis. Hari ini hari Rabu, besok Kamis. Hijrah berawal dari Kamis besok. Ini gladi kotor. Besok baru hijrah. Makanya tepat kata Pak Ketua Divisi Ibadah tadi, supaya Ustaz Abdul Somad datang tiap bulan kemari. Banyak yang mengaminkan. Hari Kamis pagi, ini momentum awal hijrah. Berkumpullah semua anggota-anggota parlemen. Apa ada parlemen waktu itu Pak Ustaz? Oke, kalau nggak setuju kepala suku, kepala suku ngumpul semua di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Masjid kita Darussalam. Tempat pertemuan di Makkah Darun Nadwah. Dar artinya rumah, Nadwah artinya pertemuan. Darun Nadwah, rumah pertemuan di kota Makkah. Yang mendirikan Darun Nadwah itu namanya Qusay. Siapa namanya? Qusay. Saya belum pernah ketemu orang Indonesia nama Qusay. Qusay. Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ayah namanya Abdullah, punya ayah namanya Abdul Muttalib, punya ayah namanya Hashim, punya ayah namanya Abdi Manaf, punya ayah namanya Qusay, punya ayah namanya Kilab. Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay. Kakek yang ke-5. Saya kakek saya yang ke-5 nggak hafal lagi. Qusay inilah yang membangun Darun Nadwah ini. Betapa hebatnya keluarga Nabi SAW. Apa pelajaran dari sini? Bahwa Nabi itu keturunan orang-orang kaya. Sudah berapa pelajaran? Hitung aja lah sendiri. Cuman saya mau hijrah ini kita ambil pelajaran. Pelajaran bahwa di sana ada musyawarah. Kalau musyawarah jangan tersinggung pendapatnya ditolak. Bahwa yang diambil momen terbaik hijrah. Tidak semuanya disebutkan dalam Quran. Bahwa mereka itu berawal hijrah itu hari Kamis. Pertemuan di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah didirikan oleh Qusay, kakek kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bertemulah kepala-kepala suku di sana. Hari Kamis pagi, rapat parlemen.
Agenda tertutup, bagaimana cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Kamis pagi. Bagaimana cara membunuh, karena mereka sudah terganggu 13 tahun lamanya. Kedatangan Nabi Muhammad merusak stabilitas keamanan jahiliyah. Banyak yang terganggu, risau, resek ini orang. Harus kita habisi. Nah, bertemulah mereka semua. Bapak Ibu, saya ngomong kuat gitu nggak stres kan? Soalnya saya nggak bisa saya melihat raut wajah, nggak tahu entah dia senang, entah dia marah. Tapi saya husnuzon aja. Saya terus terang dengan masker ini terbantu ketika foto-foto. Saya nggak perlu senyum. Kalau dulu saya, sekarang saya senyum. Nah, lalu kemudian pagi Kamis agendanya adalah bagaimana ini menghabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah merasuki banyak anak-anak muda terganggu dengan kedatangan dia. Ini orang mesti kita selesaikan dengan waktu yang secepat-cepatnya. Gimana kepala-kepala suku? Ada usul nggak mau menghabisi Muhammad? Saya punya pendapat Pak Ketua Sidang. Nama Ketua Sidangnya Abdul Uzza, nama ketua sidangnya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Bapak, Jahal bodoh, Abu Jahal Pak bodoh. Dulu enggak, sekarang. Lalu kemudian gimana? Kata ketua sidang, gimana? Ada usul enggak? Saya punya usul Pak Abu Jahal. Gimana, apa usulnya? Gimana kalau Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, dia enggak nyebut sallallahu alaihi wasallam karena dia musyrik jahiliyah. Gimana kalau Muhammad ini, saya sallallahu alaihi wasallam karena saya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam? Bukan kata dia kan, dia enggak. Gimana kalau orang ini kita asingkan ke tempat yang jauh, kita kirim dia ke Pulau Nusa Kambangan. Kok ke Nusa Kambangan? Nusa Kambangan. Pokoknya ke tempat yang jauh lah, kita asingkan dia. Karena dia ini sudah mengacau, merusak, mengobok-obok kita di Makkah. Ini hanya akan mengancam kekuasaan kita saja. Gimana kalau kita asingkan dia, kita jauhkan dia? Kata Abu Jahal, gimana anggota? Setuju nggak? Apa pelajaran dari sini? Bahwa ternyata orang musyrik jahiliyah musyawarah juga. Jangan lupa subscribe, like, and share.